Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita pada pagi hari ini bersama-sama mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih memberikan bagi kami sampai pada hari ini. Dari malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa bangun tidur dengan sehat, semua itu karena berkat Tuhan. Terlebih lagi pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka kitab kita dalam kitab Markus, Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Demikian sejauh pembahasan firman Tuhan. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu menjadi pelaku firman dengan menaati hukum Taurat. Menjadi pelaku firman dengan menaati hukum Taurat. Melalui perikop ini kepada kita diperlihatkan bagaimana pengajaran Yesus tentang menaati hukum Tuhan sungguh berbeda dengan pengajaran orang Farisi dan ahli Taurat. Di kalangan orang Israel, khususnya Farisi dan ahli Taurat, adat istiadat nenek moyang mereka yakni berupa peraturan-peraturan tambahan yang ditambahkan ke dalam hukum dalam Perjanjian Lama. Dianggap memiliki keduanya yang sama, sucinya dan kuatnya dengan hukum yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Sebagai contoh ialah tentang pembasuhan tangan sebelum makan. Setiap orang yang tidak membasuh tangan sebelum makan dianggap najis, sebab mereka berpikir bahwa ketika orang di luar rumah tidak tertutup, kemungkinan tercemar oleh hal-hal yang dianggap menajiskan orang. Karena itu, guna menjauhkan kenajisan tersebut, pembasuhan mutlak diperlukan. Kekudusan lahiriah seperti ini sungguh mereka anggap sebagai sesuatu yang mutlak dilakukan sebagai pertanda dan perwujudan ketaatan terhadap hukum Tuhan. Sebaliknya, Yesus tidak menghiraukan peraturan-peraturan seperti ini, dalam arti tidak menjejajarkan dengan hukum Tuhan. Itulah sebabnya Yesus dengan tegas berkata bahwa kekudusan seseorang di hadapan Tuhan bukan ditentukan oleh bersih tidaknya penampilan lahiriah.
Kalau penampilan lahiriah sebagai patokan kekudusan atau beriman atau tidak beriman, tentu mereka yang bergelut dalam kehidupan sehari-hari yang membuat fisik mereka kotor, pastilah tidak pernah menjadi kudus walaupun mereka setia dalam imannya. Tetapi kekudusan itu pertama-tama dan terutama lahir dari hati, jiwa dan pikiran yang pada gilirannya akan menghasilkan tindakan yang baik dan benar. Menurut Yesus, yang dapat menajiskan seseorang bukan apa yang mengotori dirinya dari luar maupun makanan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya, melainkan apa yang keluar dari dalam dirinya, yakni tutur kata, sikap, tindakan-tindakan yang tidak baik dan benar. Hal-hal seperti inilah yang membuat seseorang najis dan tidak menaati hukum Tuhan. Sebab segala tindakan-tindakan seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut di atas sungguh bertentangan dengan intisari hukum Tuhan yang mengasihi Allah dan sesama manusia. Kritik Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat agaknya tidak hanya mereka karena mereka menjajarkan adat istiadat nenek moyang mereka itu dengan hukum Taurat. Akan tetapi lebih daripada itu, mereka melakukan semuanya itu demikian mutlak sehingga mengasihi Allah dan sesama manusia sebagai nilai ideal di dalam hukum Tuhan dan tidak dapat setempatnya saat mereka melakukan adat istiadat. Ketika Yesus mengajarkan bahwa hukum yang terutama sekaligus inti hukum Taurat dan titah Nabi yakni mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri, Matius 23 ayat 37-40, maka dalam kenyataannya orang Farisi dan ahli Taurat hanya mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan bibirnya, bukan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budinya, Matius 7 ayat 6. Demikian juga dalam hal mengasihi sesama, mengasihi orang tua. Orang Farisi dan ahli Taurat hanya melakukan sebatas wacana, belum tiba pada perbuatan. Bahkan dengan asal-alasan yang lebih rohani, mereka berkilah tidak dapat mengasihi orang tua karena harta benda mereka telah mereka persembahkan kepada Tuhan. Markus 7 ayat 10-12. Mereka sepertinya mau mengatakan bahwa berbuat kepada Tuhan dengan seperti ini lebih baik ketimbang mengasihi sesama, dalam hal ini mengasihi orang tua. Padahal adalah mustahil untuk mengasihi Allah yang tidak terlihat dengan mata kalau manusia masih membenci, tidak mengasihi dan menghargai sesamanya yang jelas-jelas ada di depan matanya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Dari pengajaran Yesus ini, kita diingatkan bahwa menaati hukum Tuhan sebagai panggilan untuk melakukan firman Allah sangatlah terkait erat terhadap mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Mentaati hukum Tuhan dalam wujud mengasihi Allah berarti menutup kemungkinan dalam hidup kita untuk menduakan Tuhan. Dialah satu-satunya dan segala-galanya untuk kita sembah. Muliakanlah dan andalkanlah dalam hidup ini. Mentaati hukum Tuhan dalam wujud mengasihi sesama berarti menghargai harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana yang Yesus lakukan, menghormati dan menghargai. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman Tuhan dengan menaati hukum Tuhan. Melalui renungan ini, ketika kita berbicara tentang hukum Tuhan, mari kita fokus perhatian kita pada inti hukum Tuhan sebagaimana Yesus sebut, yakni mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, harus kita akui bahwa tidak sedikit manusia sudah terseret demikian jauh dari Tuhan dan sesamanya, dan itu tanpa terkecuali turut menghampiri orang-orang yang menamakan dirinya dalam tanda kutip orang percaya. Itulah sebabnya walaupun dalam zaman modern dan rasional ini masih saja
ada orang yang mencari paranormal, pendukunan, kekuatan magic, dan sejenisnya ketimbang mencari Tuhan. Kalaupun firman Tuhan tegas berkata, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Justru sebaliknya sering terjadi di mana orang meninggalkan Tuhan. Selanjutnya rasa solidaritas semakin menipis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya konflik, permusuhan, perbantahan, pertikaian, penghancuran nilai-nilai kemanusiaan telah menjadi demikian menyengsarakan manusia. Akhirnya manusia tidak dapat menikmati dan menjalani hidup secara layak dan lebih baik. Lalu, apa tanggung jawab gereja? Tentu, selain menyuarakan kepada dunia untuk mentaati hukum Tuhan, khususnya dalam hal mengasihi Tuhan dan sesama, gereja mesti menjadi teladan dalam hal mengasihi tersebut. Kalau kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman dan mentaati hukum Tuhan, itu berarti kita harus mulai dari dalam diri kita. Tidak cukup menjadi pendengar firman saja, tetapi saatnya melakukan firman itu sendiri. Perdebatan-perdebatan di sekitar firman Tuhan tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan, apalagi sampai menghakimi sesama dengan mengklaim diri lebih kudus, lebih beriman, lebih sempurna. Hanya mereka yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan akan mengalami kebahagiaan. Itulah sebabnya Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya sebatas mendengar firman Tuhan, tetapi harus tiba kepada melakukan firman Tuhan itu. Mari untuk tidak menunggu dan menuntut orang lain lebih dahulu melakukannya, melainkan pertama-tama mari menuntut diri kita melakukan firman Tuhan dengan mentaati hukum Tuhan dalam wujud mengasihi Allah dan sesama manusia, akan dapat menjadikan kehidupan di dunia ini lebih baik. Sebab kuat kuasa kasihlah yang dapat menjamin kelangsungan hidup yang baik dan benar. Sebab kuat kuasa kasihlah yang sanggup mengalahkan kebencian dan permusuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan sangat jelas pada pagi hari ini, mengajarkan bagi kita supaya kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar, tetapi dan juga kita mentaati hukum Taurat itu, sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan bagi kita untuk saling mengasihi satu dengan lain. Marilah kita melihat di sekeliling kita, kiri kanan kita, dengan situasi, dengan kondisi keadaan saat ini di bangsa kita. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Mari kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, marilah kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan hari ini, firman Tuhan kita pada pagi hari ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah memberkati kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, dan kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, biarlah firman yang sudah kami renungkan, kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Tuhan, kami juga akan melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Sertailah langkah kami, bimbinglah kami, dan supaya apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah semua itu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.